saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersyukur karena kita masih bisa kembali berjumpa walaupun secara online untuk melaksanakan ibadah minggu GSJA Air Kehidupan Manis Ringgo Klaten. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas ruang dan waktu. Mari siapkan hati kita, mari kita berdoa untuk memulai ibadah saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan saat ini. Kami boleh kembali datang menyembah Tuhan, kami boleh datang meninggikan Engkau. Kami berdoa kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Sekalipun kami melakukan ibadah secara online, kami percaya Roh Kudus-Mu dapat bekerja melampaui ruang dan waktu untuk menjamah setiap anak-anak-Mu yang datang kepada Engkau. Kami akan memulai ibadah kami saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita menyanyi dengan sukacita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Puji Tuhan, kiranya kita selalu mengimani bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu mengasihi, yang selalu mencintai kita, yang selalu ada di setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya akan ambilkan dari kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua, mari kita membuka firman Tuhan. Perjanjian Baru, kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang kelima. Ya. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 pasal yang kelima. Kolose pasal 2 ayat yang kelima. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang kelima ini ditulis Rasul Paulus ketika Rasul Paulus masih berada di dalam penjara. Ya. Ketika Rasul Paulus berada dalam penjara, dia tidak dapat bertemu langsung dengan jemaat-jemaat yang dia layani. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, walaupun demikian, sekalipun Rasul Paulus tidak dapat bertemu secara langsung dengan jemaat Tuhan yang dia layani karena keberadaannya yang dipenjara oleh karena Injil Kristus, ada hal yang membuat Paulus merasa bahagia, ada hal yang membuat Paulus merasa senang dan merasa bersukacita, yaitu karena Paulus mendapati kabar bahwa sekalipun dia tidak bisa menggembalakan secara langsung jemaat Tuhan yang dia layani, tetapi jemaat yang dia layaninya itu tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Kolose pasal kedua ayat yang kelima ini saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu. Dikatakan demikian bahwa aku tidak bersama kamu di sana, tetapi hatiku bersama kamu. Aku bersukacita melihat hidupmu yang baik dan imanmu yang teguh dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita mungkin sekarang tidak bisa bertemu secara langsung untuk beribadah oleh karena adanya PPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Secara manusia ada kesedihan dari kami sebagai hamba-hamba Tuhan karena tidak bisa bertemu muka dengan Bapak Ibu semua. Tetapi sebagai warga yang taat kepada pemerintah, kita belajar untuk mematuhi peraturan pemerintah. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini, kami mengharapkan, kami mendoakan bahwa sekalipun kita tidak bisa bersama-sama, kita tidak bisa bertemu secara langsung, harapan dan doa kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah Bapak Ibu tetap memiliki kehidupan yang baik, iman yang teguh kepada Kristus. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang ini saat kita tidak bisa bertemu secara langsung? Kita mungkin hanya bisa beribadah secara online. Ya, mungkin kami hanya bisa akan mengunjungi dari rumah ke rumah. Bapak Ibu mungkin tidak bisa bertemu dengan saudara seiman yang lain. Tetapi masih ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, firman Tuhan saat ini saya beri
bertema tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Kepercayaan kita, ibadah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus ada di mana saja. Yesus maha kuasa, maha hadir. Dia ada di segala tempat. Bahkan saat ini ketika Bapak Ibu sedang beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus ada, Roh Kudus ada, siap menjamah dan memberkati Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti saat ini, di mana kita tidak bisa beribadah secara bersama-sama. Yang bisa kita lakukan adalah kita saling mendoakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita masih bisa saling mendoakan. Doa tidak terbatas ruang dan waktu. Saya bacakan satu ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Jadi Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat terus-menerus mendoakannya kepada Allah. Ketika Petrus harus dipenjara karena Injil, jemaat yang dilayaninya berkumpul di satu tempat dan berdoa untuk Petrus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu membaca kelanjutan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 6, 7, 8 dan seterusnya. Ketika jemaat berdoa di tempat lain, Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam penjara. Tiba-tiba ada malaikat yang datang dan melepaskan Petrus sehingga Petrus bisa keluar dari penjara. Petrus sendiri berkata, ini mimpi atau beneran ya? Ya. Awalnya pun Petrus tidak percaya. Tetapi ketika ada orang yang berdoa, walaupun itu di tempat yang berbeda, di tempat yang lain, Tuhan mengerjakan perkara yang ajaib. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus saling mendoakan. Ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah, sakit penyakit. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga. Ada keluarga Ibu Ida yang baru saja masih berduka mungkin oleh kehilangan orang yang dikasihi. Kita mungkin tidak bisa datang melayat, kita tidak bisa membesuk. Tetapi doa kita itu berkuasa. Doa yang kita naikkan sungguh-sungguh kepada Tuhan itu akan mendatangkan berkat, akan mengerjakan sesuatu terhadap diri orang yang kita doakan. Jadi di rumah Bapak Ibu, ambil waktu, sebut nama saudara-saudara seiman yang Bapak Ibu ingat. Pak Toto yang sedang sakit, Bu Toto yang sedang proses pemulihan, keluarga Ibu Ida yang sedang berduka, dan jemaat lainnya yang Bapak Ibu ingat. Bapak Ibu tahu mereka punya masalah, doakan mereka. Doa Bapak Ibu, doa kita semua, sekalipun kita menaikkannya dengan sederhana, didengar oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berdoa untuk seseorang, Tuhan akan mengerjakan sesuatu kepada orang tersebut. Amin. Jadi kita masih bisa saling mendoakan. Jadi mari dalam kondisi seperti sekarang ini kita saling mendoakan. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti sekarang ini, yaitu saling memberi kabar. Amin. Bapak Ibu, kita sudah punya grup WhatsApp. Bapak Ibu bisa memberikan kabar di grup tersebut ataupun bisa lewat Japri. Bu, saya kondisinya lagi seperti ini. Pak, saya kondisinya lagi seperti ini. Mohon bantuan doanya dan sebagainya. Kita bisa saling memberi kabar. Jadi kita tetap bisa tahu apa yang terjadi. Kami sebagai hamba Tuhan bisa tetap memantau apa yang terjadi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Jadi kita tidak kehilangan kabar ya. Jadi dengan teknologi sekarang, ada WhatsApp, ada banyak hal, kita bisa saling berbagi informasi. Jangan nanti Pak Toto bilang, oh saya nggak tahu ya ternyata kayak gini ya. Oh ternyata Inang sedang sakit. Oh, dengan kita saling memberi kabar, kita bisa, kalau kita tahu kabarnya, kita bisa mendoakan, betul ya?
Jadi kalau kita tahu kabar seseorang, tahu kondisi seseorang, kita bisa mendoakannya dengan lebih spesifik. Nah, kita akan melihat dalam Filipi 2 ayat yang ke-19. Saya bacakan satu ayat, Filipi 2 ayat yang ke-19. Berita tentang Timotius dan Epafroditus. Aku berharap dalam Tuhan Yesus dapat mengutus Timotius dengan segera kepadamu. Aku akan bersuka cita dapat mendengar kabar tentang kamu. Jadi Bapak Ibu, mari kita saling memberi kabar, ya. Entah itu kabar yang sedih atau kabar yang baik dibagikan sehingga kami secara khusus hamba-hamba Tuhan bisa mengerti kondisi Bapak Ibu dan kita bisa membantunya di dalam doa, ya. Jadi kita punya grup, Bapak Ibu bisa saling membagi kabar di sana, bisa menanyakan kabar satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan, bertolong-tolonganlah dalam kesulitanmu. Bila kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh menaati hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi sekarang ini kita harus saling memperhatikan. Kita harus saling menolong, ya. Pandemi ini apalagi dengan PPKM ada pembatasan-pembatasan, khususnya kita yang bekerja sebagai wirausaha, wira swasta, mungkin jadi terbatas jam kerja kita yang harusnya kita bisa berjualan lebih panjang waktunya, sekarang dibatasi. Dan saya yakin banyak orang yang terguncang secara ekonomi, ya, dengan adanya PPKM seperti sekarang ini. Disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu saling memperhatikan. Kita lihat di sekitar kita, terutama saudara-saudari seiman kita, siapa yang membutuhkan pertolongan, apa yang bisa kita tolong mereka. Amin. Jangan berdiam diri ketika kita tahu ada saudara kita, ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita melakukan sekuat semampu kita apa yang bisa kita lakukan, ya. Dengan berbagai cara, dengan berbagai usaha, kita berusaha untuk menolong satu dengan yang lain. Kemarin ketika Pak Toto sedang sakit, kami berada di Solo, mau pulang juga nggak bisa. Saya dengan suami meminta tolong kepada Mbak Esther dan Bu Ismi, tolong Pak Toto dibawain buah sama vitamin ya, soalnya kami nggak bisa ke sana. Nah, jadi maksud saya adalah Bapak Ibu, kita harus memperhatikan bagaimana caranya kita bisa memperhatikan orang lain, kita perhatikan ya dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi saat ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan di tengah-tengah situasi yang seperti sekarang ini. Yang pertama adalah kita harus saling mendoakan, kita harus memberi kabar satu dengan yang lain ya, harus memberi kabar. Kalau yang sakit cepat beri kabar, yang sedang membutuhkan pertolongan juga beri kabar, supaya kita bisa berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menolong Bapak Ibu. Kemudian juga mari kita saling memperhatikan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bagikan saat ini. Biar Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan saat ini. Tolong kami Tuhan, supaya tengah-tengah situasi yang seperti saat ini, iman kami kepada Tuhan tidak menjadi lemah, tapi biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau, iman percaya kami, kehidupan kami tetap sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami boleh senantiasa terus saling mendoakan, saling memperhatikan satu dengan yang lain, sekalipun kami terbatas secara tatap muka, tetapi Tuhan berikan kami hikmat, supaya kami tetap bisa melayani satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Untuk pengumuman Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan,
Untuk minggu depan kemungkinan ibadah apakah akan online atau offline akan dikabarkan selanjutnya. Tetap semangat ya walaupun masih beribadah dari rumah. Kemudian kami sebagai Gembala Sidang mewakili seluruh jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita untuk Ibu Ida dan anak-anak yang beberapa hari yang lalu telah kehilangan orang yang dikasihi, yaitu suami tercinta Bapak Erwin. Kiranya Ibu Ida dan keluarga semuanya diberi kekuatan oleh Roh Kudus dan tetap kuat, tetap bersemangat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Kami selalu berdoa biarlah keluarga Bu Ida menemukan rencana Tuhan yang terbaik atas segala sesuatu yang terjadi. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Akhir ibadah kami berdoa bagi Bapak Toto dan Ibu Toto yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mengaruniakan kesehatan dan kesembuhan kepada tubuh jasmani Bapak dan Ibu Toto. Segala kuasa sakit penyakit yang berusaha merusak tubuh mereka, kami patahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus Kristus, oleh karena Engkau Tuhan kami yang ajaib dan luar biasa. Keluarga Ibu Ida dan beserta anak-anaknya pun Tuhan menolong, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Roh Kudus menuntun mereka menemukan rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang Tuhan izinkan mereka alami. Dan kami semua jemaat yang lainnya Tuhan memberkati, baik keluarga Bapak Ibu Jono, Mas Basuki dan Mbak Retno, keluarga Bapak Ibu Turnip dan Kesya serta Inang yang ada, keluarga Opung Boru, Opung Doli Simbolon, Tuhan memberkati. Adik kami Jessica, Engkau memberkati. Keluarga Bapak Ibu Sitanggang beserta anak-anaknya, Tuhan juga memberkati. Engkau juga menolong Pak Barnadi, Engkau menolong rekan-rekan kami yang ada di Pijenan, keluarga Bu Ismi, keluarga Pak Yadi, Tuhan memberkati semuanya. Keluarga Bapak Yuli juga Tuhan menolong.
Biarlah kami semua senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Berkatilah sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang mereka lewati. Biarlah anugerah berkat Allah, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami. Kami mengakhiri ibadah kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.